Siap. Ini masih terkait soal COVID ini, Pak Gubernur. COVID ini kan kita tidak tahu sampai kapan karena vaksinnya belum ditemukan, obatnya juga belum ditemukan. Ya. Dan jadi kita mesti beradaptasi dengan itu. Dan alhamdulillah kita sudah lewati hampir 3 kali PSBB sehingga kurvanya sudah melandai bahkan menurun ya. Tapi kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, bagaimana kita membangun budaya baru, habit baru ke depannya itu sehingga eh, kehidupan berjalan dengan normal, tapi juga kewaspadaan terhadap COVID ini tetap terjaga gitu Pak Gubernur. Ya. Mas, ini tadi menceritakan soal PSBB, soal itu saya sebelum menjawab masalah itu, saya mau tunjukkan dulu sebentar situasi di Jakarta yang kalau bulan April dulu kita ngobrol belum bisa lihat. Monggo dilihat gambarnya. Kelihatan nggak, Mas? Belum Pak. Ya udah. Jadi nilai reproduction kita itu dulu sekitar 4. Nilai kita itu sekitar 4. Ya. Ini di sini nih. Artinya kalau ada 100 orang kena, itu bisa naik jadi 400. Kalau R-nya 3, artinya naik 100 jadi 300. Kalau R-nya 1, itu artinya stabil. Kalau R-nya di bawah 1, artinya sudah menurun. Gitu kira-kira. Apa yang menarik dari gambar ini? PSBB itu baru dimulai tanggal 10 April nih di sini nih. Itu pertama. Yang kedua di sini. Turunnya kapan? Turunnya sebelum PSBB. Jadi Jakarta itu sudah mengalami penurunan drastis di bulan Maret. Jadi ketika kita nutup sekolah tanggal 16, kantor tutup, kegiatan peribadatan tutup, pada saat itu terjadi penurunan kasus. Nah, sesudah PSBB, kemudian mengalami proses stabilisasi. Karena itulah, ini yang tadi saya katakan, ini jasa warga Jakarta ini. Diminta di rumah, pada di rumah semua. Dan ini terjadi sebelum PSBB. Artinya gini, Jakarta sudah melakukan pembatasan. Sebelum secara resmi ada aturan pembatasan dari pemerintah pusat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana ke depan. Kenapa kita memilih transisi? Milih transisi karena kita ingin menjadikan ini masa pembelajaran. Masa pembelajaran di mana kebiasaan-kebiasaan baru itu dilakukan. Apa kebiasaannya? Kalau tidak perlu pergi, jangan pergi dari rumah. Tetaplah berada di rumah. Jika memang harus pergi, maka yang pergi hanya kalau sehat. Kalau tidak sehat, jangan pergi. Lalu yang ketiga, kalau memang pergi, harus pakai masker. Lalu harus jaga jarak. Harus cuci tangan sering. Lalu kalau datang ke sebuah tempat, sudah mulai penuh, maka jangan masuk. Karena itu beresiko. Jadi, itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dimunculkan. Dan bukan sesuatu yang mudah ya. Ya. Nah, ini kan biasa kalau ketemu orang, ketemu teman, ya salaman, kadang-kadang cipika-cipiki. Lah sekarang ketemu udah berbulan-bulan, kok ora iso salaman gitu, nggak bisa salaman kan gimana gitu rasanya tuh. Apa ya itu kan kebiasaan baru gitu. Kadang-kadang ada rasa nggak enak Pak Gub. Diajak Enggak salaman enak. nggak mau gitu kan. Iya betul. Nah itulah masa transisi. Diajarkan, dibiasakan, lalu didisiplinkan, sehingga jadi kebiasaan. Jadi 4 tahap itu. Itu yang sedang terjadi sekarang. Nah, diajarkan pakai masker, lalu dibiasakan, kalau ada yang nggak pakai, didisiplinkan, diingatkan, sehingga jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, insya Allah jadi budaya. Jadi inilah yang sekarang sedang dilakukan dalam fase transisi. Mudah-mudahan semua kebiasaan hidup sehat, aman, produktif itu bisa muncul.
Nah, transisi itu namanya juga transisi. Transisi itu artinya bergerak menuju kan. Ya. Menuju apa? Kalau ini transit, maka terminalnya tujuannya adalah situasi dengan 3 karakter. 1 sehat, 2 aman, 3 produktif. Sehat, aman, produktif. Itu yang akan kita tuju dan kita sedang mengarah ke sana. Ya, lalu sosialisasinya kira-kira bentuknya apa saja, Pak? Untuk mengedukasi masyarakat itu. 1, kita siapkan aturannya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi masif. Alhamdulillah sekarang kalau masker itu sudah secara umum orang pakai Ya, masker. masker udah. Jaga jarak, secara umum jaga jarak, kecuali kalau pas ada acara-acara. Waduh, itu rumit ngatur. Iya. Jadi, nah yang masih menjadi tantangan itu jaga jaraknya. Maskernya alhamdulillah sudah. Tapi Karena kebiasaan komunal kita, Pak. Iya, makanya itu minimal maskernya aman dah. Itu yang harus kita kejar. Jangan lupa subscribe ya.